Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan para kolonis Inggris di Amerika Utara. Kehidupan para koloni Inggris di Amerika Utara adalah sebuah perjalanan penuh tantangan dan transformasi. Mereka datang dengan beragam motivasi, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan membentuk masyarakat yang unik. Ada juga beberapa aspek penting dari kehidupan mereka. Yang pertama itu ada motivasi dan harapan, yang dimana para kolonis Inggris datang dengan beragam tujuan, beberapa mencari kebebasan agama, seperti Pilgrim Fathers yang mendirikan koloni Plymouth pada tahun 1620, sedangkan yang lain mencari peluang ekonomi yang lebih baik terhadap untuk memiliki tanah dan membangun kekayaan. Yang berikut ada juga yang datang dengan buruh kontrak atau bahkan narapidana. Aspek yang kedua adalah tantangan awal dan adaptasi, yang dimana kehidupan di koloni baru sangat berbeda dengan kehidupan di Inggris. Mereka harus beradaptasi dengan iklim yang berbeda, tanah yang belum tergarap, dan penyakit baru. Mereka juga menghadapi konflik dengan penduduk asli mereka yang telah mendiami tanah tersebut jauh sebelum kedatangan mereka. Nah, koloni awal seringkali menghadapi kekurangan makanan, penyakit, dan kematian. Aspek yang ketiga itu struktur sosial dan ekonomi, yang dimana koloni Inggris di Amerika Utara mengembangkan struktur sosial dan ekonomi yang beragam. Beberapa koloni seperti Virginia didasarkan pada pertanian tembakau dengan sistem perkebunan yang menggunakan tenaga kerja budak. Sedangkan kolonial yang lain seperti New England lebih fokus pada pertanian subsisten, perdagangan, dan industri kecil. Nah, perbedaan ini memengaruhi kehidupan sehari-hari para kolonis, termasuk kesempatan ekonomi, akses pendidikan, dan status sosial. Aspek yang keempat adalah hubungan dengan penduduk asli Amerika, yang dimana hubungan antara kolonis Inggris dan penduduk asli Amerika sangat kompleks dan seringkali penuh konflik. Pada awalnya, beberapa kolonis mencoba menjalin hubungan yang damai dengan penduduk asli mereka, namun bahkan melakukan perjanjian perdagangan. Nah, persaingan atas tanah, sumber daya, dan budaya menyebabkan konflik yang meningkat. Perang dan perampasan tanah menjadi ciri khas hubungan antara kedua kelompok itu. Nah, aspek yang kelima itu ada perkembangan politik dan pemerintahan, yang dimana koloni Inggris di Amerika Utara mengembangkan sistem pemerintahan yang relatif otonom, meskipun tetap berada di bawah kendali Inggris. Nah, mereka memiliki majelis perwakilan yang dipilih oleh penduduk yang memiliki peran dalam pembuatan hukum dan pengumpulan pajak. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Raja Inggris. Nah, perkembangan ini akan menjadi faktor penting dalam revolusi Amerika. Aspek yang keenam itu ada warisan dan implikasi, yang dimana kehidupan para koloni Inggris di Amerika Utara meletakkan dasar bagi perkembangan Amerika Serikat. Nah, mereka juga menghadapi tantangan dan membentuk masyarakat yang unik dengan kompleksitas dan kontradiksi yang menyertainya. Nah, perjuangan mereka untuk kebebasan hak-hak sivil dan pemerintahan sendiri terus memengaruhi Amerika Serikat hingga saat ini. Bagaimana para koloni Inggris beradaptasi dengan budaya dan gaya hidup penduduk asli Amerika Utara. Nah, di sini adaptasi para kolonis Inggris terhadap budaya penduduk asli Amerika adalah proses yang kompleks dan penuh dengan kontradiksi. Nah, mereka juga mengadopsi beberapa aspek budaya penduduk asli Amerika, tetapi seringkali juga dengan cara yang mengubah makna asli dan tujuan. Nah, mereka juga memaksakan budaya mereka pada penduduk asli Amerika, menindas bahasa, kepercayaan, dan tradisi mereka. Sejarah ini penuh dengan konflik dan perampasan, dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Nah, ada juga beberapa contoh bagaimana adaptasi terjadi. Yang pertama itu pertukaran teknologi dan barang. Kolonis Inggris belajar tentang cara berburu dan menanam dari penduduk asli Amerika. Nah, mengadopsi teknik berburu dengan busur dan anak panah, serta menanam tanaman seperti jagung, kentang, dan tembakau. Nah,
Mereka juga belajar tentang penggunaan obat-obatan herbal dan teknik pembuatan keranjang dan perahu dari penduduk asli Amerika. Sebagai imbalannya, mereka memperkenalkan teknologi seperti senjata api, alat pertanian besi, dan barang. Nah, ada juga adaptasi terhadap lingkungan, di mana kolonis Inggris belajar tentang cara hidup di hutan, membangun tempat berlindung, dan beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim. Mereka juga belajar tentang cara memanfaatkan sumber daya alam seperti menebang pohon, menangkap ikan, dan berburu. Ada juga perjanjian dan konflik yang dimana beberapa kolonis mencoba menjalin hubungan yang damai dengan penduduk asli Amerika, bahkan melakukan perjanjian perdagangan. Namun, persaingan atas tanah, sumber daya, dan budaya menyebabkan konflik yang meningkat. Nah, perang dan perampasan tanah menjadi ciri khas hubungan antara asimilasi dan penindasan. Kolonis Inggris seringkali memaksakan budaya mereka pada penduduk asli Amerika, menindas bahasa, kepercayaan, dan tradisi mereka. Dan mereka juga mengadopsi beberapa aspek budaya penduduk asli Amerika, tetapi seringkali dengan cara mengubah makna asli dan tujuannya. Nah, jadi kehidupan para kolonis Inggris di Amerika Utara adalah sebuah kisah tentang harapan, kesulitan, adaptasi, dan perjuangan. Mereka datang dengan berbagai motivasi, menghadapi tantangan yang beragam, dan membentuk masyarakat yang unik. Kehidupan mereka di Amerika Utara meletakkan dasar bagi perkembangan Amerika Serikat dengan semua kompleksitas dan kontradiksi yang menyertainya. Nah, di sini juga ada sistem pemerintahan dan hukum yang diterapkan oleh kolonis Inggris di Amerika Utara. Koloni Inggris di Amerika Utara menerapkan sistem pemerintahan dan hukum yang didasarkan pada model Inggris, tetapi dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, sistem pemerintahan itu ada pemerintahan koloni. Koloni-koloni Inggris di Amerika Utara memiliki sistem pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan koloni. Setiap koloni memiliki gubernur yang ditunjuk oleh Raja Inggris dan majelis perwakilan yang dipilih oleh penduduk koloni. Yang kedua, ada otonomi terbatas. Koloni memiliki otonomi terbatas dalam mengatur urusan internal seperti pajak, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, mereka tetap tunduk pada hukum dan kebijakan Inggris Raya. Yang ketiga, ada sistem parlementer. Sistem pemerintahan koloni menyerupai sistem parlementer Inggris dengan gubernur sebagai kepala negara dan majelis perwakilan sebagai badan legislatif. Yang keempat, ada sistem hukum. Hukum Inggris. Sistem hukum yang diterapkan di koloni adalah hukum Inggris yang didasarkan pada hukum umum, common law. Yang berikut ada pengadilan. Koloni memiliki sistem pengadilan sendiri dengan hakim yang ditunjuk oleh gubernur. Pengadilan ini menerapkan hukum Inggris dan juga mengembangkan hukum lokal untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh koloni. Yang berikut ada hak asasi. Kolonis menikmati beberapa hak asasi yang dijamin oleh hukum Inggris, seperti hak untuk memiliki properti, hak untuk beragama, dan hak untuk mendapat peradilan yang adil. Yang berikut ada perbedaan dengan Inggris. Sistem perwakilan koloni memiliki sistem perwakilan yang lebih kuat dibandingkan dengan Inggris pada saat itu. Majelis perwakilan di koloni memiliki peran yang lebih aktif dalam membuat undang-undang dan mengawasi gubernur. Yang berikut ada kebebasan beragama, yang dimana koloni-koloni seperti Massachusetts dan Pennsylvania didirikan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan beragama bagi para kolonis. Nah, ada juga perkembangan menuju kemerdekaan. Sistem pemerintahan dan hukum yang diterapkan oleh kolonis Inggris di Amerika Utara menjadi dasar perkembangan demokrasi dan kebebasan sipil di Amerika Serikat. Namun, ketegangan antara koloni dan Inggris Raya terkait dengan pajak, perdagangan, dan hak-hak politik akhirnya memicu revolusi Amerika dan kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi, kolonis Inggris di Amerika Utara menerapkan sistem pemerintahan dan hukum yang didasarkan pada model Inggris, tetapi dengan modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Sistem ini menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi dan kebebasan sipil di Amerika Serikat, meskipun akhirnya memicu konflik yang menyebabkan kemerdekaan Amerika.